Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama dengan sebuah tema yang mungkin sering kita pertanyakan. Bolehkah saya mendoakan hal yang sama berulang-ulang? Ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Namun sebelum kita merenungkan hal ini bersama, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau begitu sayang kami. Engkau mengajar kami untuk mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Engkau yang senantiasa mendekatkan hati kami kepadamu, kiranya hati kami terhubung kepadamu, dan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu lah yang menguduskan kami, dan Engkau mengajar kami untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Nah, sahabat Yesus Kristus, apakah Tuhan bosan mendengarkan kita apabila kita mendoakan hal yang sama secara berulang-ulang? Akankah Tuhan berkata, ini lagi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan perbedaan memanjatkan doa yang sama secara berulang-ulang dengan doa yang bertele-tele. Nah, untuk lebih memahami hal ini, ada baiknya kita melihat apa yang Yesus katakan tentang doa yang bertele-tele. Ada di Matius 6 ayat 7, di mana Yesus berkata, "Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan." Nah, dari perkataan Yesus di sini kita dapat menangkap pesannya dengan sangat jelas. Pertama, dia mengajar kita untuk tidak berdoa seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kedua, dia mengajar kita untuk tidak berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan dapat dipengaruhi dengan banyaknya perkataan kita. Nah, apakah doa kita bertele-tele? Terkadang mungkin ya, terutama ketika kita berusaha untuk memperbanyak kosakata kita. Kita mungkin merasa malu jika berdoa di depan umum dengan doa yang terlalu singkat, sehingga kita berusaha memperbanyak kosakata kita untuk didengar manusia. Ini pun tidak benar. Atau kita meyakini atau menyangka bahwa Tuhan senang dengan doa yang panjang. Maka itu kita memperbanyak kosakata kita. Benar bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mengkomunikasikan hati kita, dan ini memang diungkapkan melalui perkataan kita. Namun ketika kita terus-menerus memperbanyak kosakata kita, kita mungkin bisa kehilangan the big picture. Karena Tuhan tidak sekedar mendengarkan perkataan kita, Dia lebih mendengarkan hati kita. Kita tidak dapat mempengaruhi Tuhan dengan perkataan kita yang banyak. Tuhan jauh lebih rindu mendengarkan apa yang hendak diungkapkan hati kita. Karena komunikasi dari hati ke hati itulah intisari dari doa. Itulah hal yang sangat penting di dalam kehidupan doa. Atau mungkin kita berada di ekstrim yang lain, di mana kita berdoa, Tuhan, Engkau sudah tahu. Sehingga doa kita menjadi sangat-sangat singkat. Setiap kali kita berdoa, hanya satu kalimat saja. Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang saya inginkan. Amin, selesai. Tuhan, Engkau sudah tahu pergumulan saya. Titik, selesai. No. Tuhan rindu berkomunikasi dengan kita dari hati ke hati. Dia rindu mendengarkan suara hati kita. Artinya perkataan kita tidak sekedar banyaknya kosakata, tetapi perkataan kita merupakan isi hati kita yang kita curahkan kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin kan kita menulis doa kita tempelkan ke dinding, kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baca sendiri saja, saya tidak punya tenaga untuk berdoa hari ini, Engkau baca sendiri. No, bukan. Nah, Kembali ke pertanyaan, bolehkah kita mendoakan hal yang sama secara berulang-ulang?
Mari kita memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Ada di Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Artinya Yesus sendiri mengulang doa yang sama di sini hingga 3 kali. Meskipun Kristus mengulang doa yang sama hingga 3 kali, hatinya taat kepada Bapa. Kristus memiliki ketaatan yang radikal terhadap Bapa. Dia mencurahkan hatinya, dia mengkomunikasikan pergumulannya, rasa takutnya, tetapi dia taat kepada Bapa, bahkan secara radikal. Nah, ketika kita mengulang doa yang sama, apakah sama bagi kita? Belum tentu. Ketika Anda berbicara kepada seseorang, hal tersebut sangatlah berbeda dengan Anda mendengarkan perkataan Anda sendiri dalam percakapan tersebut. Nah, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sepertinya sama, tetapi tidak, bukan? 2 kali Yesus bertanya dengan kata agape, dan untuk yang terakhir kali Yesus bertanya dengan kata phileo. Pertanyaan yang sama ketika diulang 3 kali membuat Petrus menangis. Saudara, Tuhan tidak hanya mendengarkan doa kita yang sama. Dia juga mendengarkan mengapa hal tersebut sangat penting bagi kita sehingga kita doakan terus, atau mengapa hal tersebut sangat mengganggu kita sehingga kita mengulangnya berkali-kali. Benar bahwa Musa pernah memohon hal yang dia sangat harapkan, itu masuk tanah perjanjian. Dia lakukan secara berulang-ulang sampai Tuhan murka. Tuhan berkata kepada Musa, "Cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku." Ulangan 3 ayat 26. Nah, apabila kita merengek kepada Tuhan memohon hal yang sama secara berulang-ulang dan memang sudah jelas-jelas kita yang bersalah, tidak menutup kemungkinan Tuhan juga akan berkata hal yang sama kepada kita. "Cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku." Yang Tuhan inginkan apa? Move on. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin kita doakan secara berulang-ulang. It's okay. Tetapi sampai satu titik mungkin Tuhan memanggil kita untuk move on. Nah, apabila kita berdoa dalam Roh Kudus, doa yang sama yang kita doakan berulang-ulang tidaklah sama. Hati kita akan diperbarui, cara pikir kita akan berubah. Ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, tidak hanya kita yang berbicara kepada Allah, tetapi Allah juga berbicara kepada kita dalam hati kita. Dia akan mengajak kita untuk melihat kembali, untuk review apa yang kita doakan dari perspektif kekekalan, dari perspektif Dia. Oleh sebab itu, jangan ragu mendoakan hal yang sama secara berulang-ulang. Serahkanlah dirimu untuk dipimpin Roh Kudus, seperti yang diajarkan di kitab Yakobus. Nah, dan Anda akan melihat perbedaannya suatu hari kelak. Nah, kiranya Tuhan memberkati saudara. May God be with you. Sampai jumpa.